basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi masuk kita di menjawab pertanyaan. Setiap ingin sampai kepada Rabbani, kita wajib melepaskan cita-cita, hajat dan kehendak. Jadi tidak kita yang bercita-cita, tidak kita yang berhajat, jangan kita yang berkehendak. Maka untuk muara pintu itu di halaman 19 kalau dibuka nanti. 19 itu adalah berbicara tentang Bismillahirrahmanirrahim. Maqaranatin niyah fi takbiratul ihram. Kenapa niat itu diletakkan antara atau di dalam takbiratul ihram? Antara kenapa? Itu pertanyaannya. Kalau begitu apa tuh niat? Jadi niat ini nanti terjawab di sini. Kalau kita ambil, kita baca dulu ya. Menurut pandangan para ahli i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah pada mazhab Imam Syafi'i yang rahimallah ta'ala, wa'lam annal muqaranatun niyah bitakbiril ihram wajib ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi meletakkan niat itu di dalam takbiratul ihram itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Ya. Dan apa itu niat? Niat ternyata Imam Nawawi radhiyallahu anhu wa yajibu muqaranatun niyah fi takbiratul ihram amma hakikatun niyah hiya iradatun minallah ta'ala. Jadi niat itu kan tadi wajib pasang niat pada takbiratul ihram. Apa hakikat takbir? Hakikat niat. Adapun hakikat niat itu adalah iradatun minallah. Itu kehendak Allah. Jadi untuk melepaskan cita-cita, hajat dan kehendak masuk di iradat minallah. Maka dengarkan suara hati. Kalaulah duduk Pak In di situ di depan suara hati setiap saat, itulah yang pengobatan sesungguhnya. Kan tidak ada bacaan lagi dah. Dah ada dah. Jadi tinggal tidak ada basa-basi lah gitu. Kalau kata di sini, kau tidak akan sehat. Tak boleh dibilang sehat. Tapi kalau nampak amplop godang itu sampai sehat, tidak boleh. Nah, di sinilah kan yang disebut orang-orang pintar. Bahasa halus namanya dukun. Tahu? Ya. Dan itu bertemu dengan kajian-kajian. Dia tidak menunggu. Dia mundur. Pasti mundur. Karena itu bermain-main. Tidak boleh. Nah, iradat minallah itulah yang disebut pada makam martabat lahud. Lahud itu di mana letaknya? Mata. Orang-orang mata. Kalau nggak sampai di level martabat lahud, maka tidak ada jarak antara mata dan iradat minallah. Makanya dengan mata tuh kita bisa membedakan kau bini ambo, kau bini uang, tentu dah. Itu dari sini ke sini tak sampai 1 detik dibuatnya. Betul tak? Itu perlu bacaan di situ, tidak ada. Jadi, itu yang niat tuh, hukum pasti. Ini senyawa ini Pak. Iya. Antara lahud dan Iya. dan Makanya jumpo itu tahu loh. Aku nak minjamnya. Betul? Dari wajah nampak langsung.
Nggak ada batas dah. Mana ada batas? Dia dua. Air di dalam, gelas di luar. Dia dua tapi satu, satu tapi dua. Nggak ada batas. Air tembus kaca itu langsung. Nggak ada sebut kaca, baru dalam air nggak ada. Itu, yang itu apa tuh gelas tuh? Air, langsung air putih. Begitu, nah nggak ada jarak. Jadi, nah itu yang menarik. Jadi melatih itu yang penting. Maka untuk sampai melatih di level itu, lewatilah jalan yang halus itu, yang latih itu. Jalan yang latih itu, yang bisa merasakan zahir dan batin, itulah jalan ampas mata nafas. Itunya maka begitu dilakukan Pak Indra, mau keluar bolong, habis dia. Karena akal di sana tidak berfungsi. Kan ada kadang-kadang tuh kan, Pak Dani kan, Allah Akbar, ini nyamuk tuh hilang habis, tidak jadi itu. Hilang nih. Dia akal tidak main itu. Makanya disitulah nyamannya kesunyian sebenarnya. Nyamannya kesunyian di situ. Maka perlu di orang dulu itu tempat-tempat khusus, itulah tujuannya. Nah, kan enak aja. Fokus ya. Dan untuk latih cepat ke fokus itu, ya rasakan yang halus tadi. Kalau pernapasan sudah bisa kita rasakan, tentu ada yang kasar dari napas tuh banyak, termasuk mesin mobil tuh, termasuk suara air tuh, termasuk suara kucing berjalan, terdengar semuanya. Yang duduk diam situ udah. Iya, itu yang latih. Maka Allah tuh maha latih, maha halus. Jadi keindahan tuh ada, ini level halus. Betul tak tidak? Iya. Maka upah kalau buat rumah finishing tuh lebih mahal daripada tukang harian. Lebih mahal itu. Itu menuntaskan. Maka terakhir pasti orang begini. Apapun keyakinan di dunia ini nanti, kita tuh itu Pak Ustadz yang pandang kita dengan napas itu, ini tepanan juga Pak Ustadz? Napasnya itu atau kita ke napas saja? nah, ada lagi. Bagaimana nih nampaknya? Masuk semuanya. Masuk semua. Iya masuk. Oh, itu Masuk semuanya. Yang masuk itu. Seperti tisu disiram air. Alami dia. Nah, sekarang keluar lagi. Apa yang masuk itu energi positif kalau ibarat dibilang pemikiran. Itu zat semuanya. Percikan yang banyak tadi wujudullah itu kan wujud Allah semua. Masuk semua tuh. Energi matahari, energi bulan, energi rumput, energi papan pasir semua terkumpul semua tuh. Masuk ke induknya balik. Tuh lewat raja tuh, tentu ucap salam deh, Tuhan kemana? Itu yang dilakukan. Maka Nabi itu duduk di situ, batu ucap salam kepadanya, pohon ucap salam kepadanya, burung apa. Awak kan awak lepaskan yang halus. Capek kita yang mencari yang kasar ini. Oh gila kita. Kalau duduk di situ jadi. Ini kan yang halus nih. Buat rumah nih kan. Saya nanti mau buat rumah begini-begini. Niat itu. Kun. Fayakun. Nah sekarang
orang yang betul duduk di situ karena dia udah 20 tahun di situ aja. Itu dalam pikirannya tuh, dalam kecerdasan, saya jalan sekarang, begini aja, jalan terbang tuh ke sana. Maka di film-film kan dibuatkan itu. Cuma kita kena belum masuk di pelatih, itu kan film. Iya, akal main. Akal main. Itu kan film, bukan. Itu apa namanya tuh ya? Begitulah adanya nanti sebenarnya. Jadi itu baru dirasakan kalau kita duduk di situ. Kalau kita tidak duduk di situ, ya itulah. Itu kan namanya film. Maka di dalam ke-10 asrar itu kan kata-kata orang di atas itu. Ilmu tasawuf. Tidak level kita. Itu tidak level kita. Tidak ada katanya situ. Kalau katanya itu apa katamu, apa katanya gitu. Tidak ada katanya, tidak ada katamu, kataku. Niat itulah doa, doa itulah sesungguhnya, sesungguhnya wujud dari wajib wujud. Melatih itu yang lama. Coba malam-malam ya. Siap sholat hajat 12 rakaat itu coba ya. 12 rakaat ya. Habis pas ditahan tuh tahan 4 detik jadilah. Nah tuh pandai karena kita udah bisa mengkombinasikan. Nah naikkan kalam itu. Mana kalam tuh kemarin? Lidah. Naikkan anak kalam tuh. Kalau perlu lidah ikutkan. Tak nampak nih dibatin kan? 4 detik jadilah. Lepaskan perlahan. Nampak oleh kita dengan rasa sampai habis. Tarik kedua, masukkan seluruh positifnya. Pas. Itu kalau sukses di situ ya Allah. Itu pernah saya dulu gini Pak Ustaz, tarik nafas kan tahan. Sudah itu udah tahan lama, itu lapang. Gitu. Iya. Lapang tuh. Aku ini bernapas apa enggak ini? Ya masuk akal. Iya masuk lagi, hilang dia. Jadi ya itu tangkin tajuk tadi kan? Iya. Udah tahan nafas lama, udah kebuang semua kan? Iya. Lama ini. Tapi mulai ya kata tadi. Jadi nanti kadang tarik itu saja. Itu nanti gimana ya menceritakan seterang-terangnya, terang, dan terang yang kita saksikan itu tidak sama seperti kita tengok dengan mata zahir. Dan itu nikmat. Itu nikmat. Tidak mau kita membuka ini dasarnya. Gitu-gitu aja deh ya. Masih ada lewat ini. Harus yakin itu. Dan ini menetes itu. Menetes, pasti menetes. Nah, selama tidak masuk akal, tidak main akal, di sini letaknya tuh. Di sini rasanya. Betul tak? Sini rasanya. Apakah cahaya nanti yang terang tuh di sini letaknya. Jadi di sini lah. Kan ada sekarang tuh lampu di sini. Apa ya kira-kira? Mencari apa kita carikan di sini. Seperti itu tak? Nampak semua. Itu tidak ada lagi semua radarnya. Itu disebut tembus pandang orang. Di mana dia? Seperti itu. Nah, cuma kan untuk melatih itu kita di level sejahat-jahat manusia. Apa sejahat-jahat manusia? Saat dia dapat bahaya dan musibah, dia sempat menangis mengadu kepada Rabbaninya. Saat dia lepas dari musibahnya, kadang lalai kepada Rabbaninya. Itulah sejahat-jahat manusia.
Jadi Allah dijadikan cuma tempat pelarian sementara. Itu manusia terjahat dalam pandangan Allah. Jadi kalau dapat suka dan duka, jangan lepas kita. Ikuti, jangan bohong. Itu Pak ini kita. Kita tidak bilang siapa-siapa kita nih. Zalim kita. Jadi karena zalim ini payah membuatkan kita jadi mi'raj. Payah mi'raj. Ya. Kita udah berusaha Isra setiap hari cuma untuk sampai mi'raj ke Sidratul Muntaha. Payah. Jadi kalau sampai di tingkat muara itu kemarin bagaimana sih tadi kan? Minta kesadaran. Kesadaran mutlak. Itulah muntaha Sidratul Muntaha. Maka kesadaran mutlak dia tidak butuh makhluk lagi. Maka Rasulullah zahir fisiknya dibawa mi'raj itu di tingkat Sidratul Muntaha. Jibril tidak ada, tidak ada. Nak budu nasta'in. Itu aja lagi. Bertanya kepada makhluk masih ada lain. Anda ada syirik. Makanya di situlah nanti harus pede kita di situ. Kecerdasan Pak Indra. Itu buat gambar situ. Tak perlu tulis lagi. Kecerdasan aja. Itu beda kualitasnya nanti itu. Kok lain nampak aja jangkauan. Ada yang ragu. Itu yang disebut iradat minal, iradat minallah. Ya. Yang mewujud segala yang terlihat oleh lahud. Alam lahud. Ya. Kalau tidak masuk ke situ maka disebutlah sirhul hati. Terjebak kita dengan sirik hati. Maka pujianlah kepada makhluk. Tapi kalau pandang di level itu, duduk di iradat minallah, pujian tetap semua kepada Allah. Apapun terjadi. Mau gagah bacanya, alhamdulillah. Mau jelek, masya Allah. Bahaya, astagfirullah. Takjub, subhanallah. Hebat, alhamdulillah. Allah semua itu. Tapi kalau tidak duduk situ, ya Allah. Nampak cantik, dipuji. Siapa ya? Azalah gitunya. Pantas hidung Mbak Paul mancung di lada. Tapi kalau nampak itu, oh subhanallah. Karim. Abah Kamil tuh sih. Abah Kamil itu. Samur. Masuk lagi kepada di dalam Al-Quran dijelaskan innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Bahwasanya Allah Ta'ala itu jua yang mengetahui yang nyata dan yang tersembunyi. Jadi kalau begitu memang wajib hukumnya kita mendengarkan Rabbani. Ini dia yang tahu yang zahir dan batin. Cuma kita udah praktek di sana dulu kan. Coba besok pagi itu praktek atau seminggu ke depan. Prakteknya kalau ada dia ya'lam jahra wa ma yakhfa itu
tidak menuntun kita kepada kebenaran, apa aja taruhannya bisa. Tidak dijaga nih kita. Pokoknya kita nak mencuri, yang dia yang maha tahu zahir dan batin dia ngomong tidak benar kerjaan, pasti ngomong dia. Buat benar aja kita tuh merasa paling bilang nanti angsa hebat yang dapatnya, yang minta datang Pak Kadis yang ditunjuk dia tuh, wis 1 jam tak pernah lupa. Kita yang lalai, kita lalai dosa. Aduh dia itu tuh. Cuma kadang menderita zahir. Menderita zahir Pak. Kenapa? Karena dia tidak mau. Harus dia aja. Dia mau apa cemburu loh. Bani. Kalau dikisahkan Adam sampai dibuang Adam kan? Begini. Nah, kita hayya ala sholat, kamu nak buang lagi. Dia ngomong dia. Ngomong dia tuh. Nah, lebih hebat cinta kepada mobil ini. Jadi kalau Sulaiman ukurannya dulu itu langsung potong cintanya, zahirnya potong. Jadi kalau kita nyuci mobil itu tiba panggilannya itu masih kita selesaikan mobil, kalau betul ikut cintanya potong. Kalau Sulaiman potongnya dijualnya. It'am miskinan yatiman wa asira. Begitu harta yang terbaik itu, nah dia kasihkan, potong tuh. Fakir miskin, anak yatim, orang tidak ada kerja, yang menganggur, kasih. Wala jazaan wala syukura. Begitu kasih, jangan berpikir di akal dan hatimu dia ucap terima kasih atau berbelas jasa. Kalau masih ada, belum sampai kau kepada aku, itu kasih masih pahala. Tidak dapat. Kan boleh kalau itu kan. Kalau Ibrahim potong cintanya karena sayang kepada anak, potong anak itu langsung. Betul tak? Tapi karena yakin duduk di situ, sekejap mata tak? Mana bisa sekejap mata tak? Nyata tuh potong. Tentu tak berani buka mata tu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ni. Ketawa anak. Coba. Sempat kita diuji kayak itu, ya Allah, entahlah. Apalagi si pengantin baru diuji. Astagfirullah. Belum. Itu udah. Begitu nak solat tahajud, sekelubang serakaat. Ya Allah. Tadi hilang lah kecil. Jadi ngambil wudhu, mau coba cuci tangan ke kaki ya. Iya. Kan selalu ngembalikan cincin aku. Iya. Pelatihan kan berkurang lah kesini. Hilang jatuh dia. Mana korban ini? Udah ikhlas aja. Cincin kawin. Enggak lah, cincin biasa. Arti alamin, Rabbil alamin. Allah itu meliputi sekalian alam, batin, zahir dan batin. Kan itu kemarin. Rabbil alamin berarti aku tahu yang zahir dan yang batin. Sebelum sampai penajaman sejauh itu, berarti belumlah kita membaca. Belum membaca. Hanya menyebut-nyebut, menghafal-hafal, tak mampu membaca. Sehingga karena tak mampu membaca, kita tertipu. Yang membaca itu tentu yang tak sama dengan menghafal. Bisa beda kan ini kan? Nah, membaca. Doni dibaca. Ridho dibaca. Gimana baca ridho kemarin? Kalau ridho dibaca, bukan menyebut. Berarti kalau dibaca ridho,
Dalam serius dia bercanda. Dalam candanya dia serius. Dibaca itu. Kalau azah apa kan azah? Hazah sih ya. Hazah ya. Kalau yo ndak jole lewat. Ndak jelas tinggal. Baca. Jadi, itu yang disebut. Nah, itulah disebut tanazzul. Tanazzul ya. Yang berarti itu turun pada alam rahasia kita, maka dinamailah dia dengan sebutan azam. Azam. Namanya azam. Apa tuh azam itu, Pak? Bersungguh-sungguh. Jadi bersungguh-sungguh tuh dari mana datang? Niat tadi. Jadi kalau begitu niat tuh pasti sebelum ada kesungguhan itu bukan berniat, namanya bercita-cita. Maka tidak pernah dapat. Bercita-cita tidak dapat ya. Apalagi tasawur saja. Itu namanya berhayal lagi. Berhayal dengan cita-cita apa beda? Cita-cita ada tujuannya. Hah? Kalau cita-cita ada tujuan. Masalah itu Berhayal itu apa? Jadi niat itu pasti. Ya pasti. Pasti. Maka niat itulah sesungguh pengobatan. Itulah kesudahannya. Yang disebut awal dan akhir. Mana awal? Itulah akhir. Kalau ada awal di sana, akhir dari mana tuh? Jadi kalau di situ awal, situ akhir, itulah kesempurnaan. Bagaimana menurut Ridho? Yang awal itu yang akhir. Akhir itulah awalnya. Itulah kos dunia. Menyengaja dalam hati. Iradat minallah. Jadi bukan ini yang obat. Kan ada bismillah. Bukan itu yang obat. Yang di dalam. Hah? Awak cuma Pasti rasa kehendak diri. Iya. Iya. Kan disebut hakikat niat iradat minallah. Itu kan banyak angan-angan kita jadinya kan. Lah mulai merangkai itu. Mulai merangkai kita. Karena kita nggak tahu. Oh, jadi ini masalah kemarin mah. Pantas tak selesai. Nah, coba duduk kembali ke situ. Maka orang dulu menyebut itu namanya taubat. Berarti semakna dengan kalimat ar-raji. Sesat di ujung jalan, kembali ke jalan. Kenapa kemarin tak di... Oh, ini masalahnya. Jadi duduk dekat kita namanya. Cita-cita namanya. Paling sempurna halus namanya doa. Tentu kalau doa utlubul adna ilal a'la 1000 bisa kasih 300. Beda dengan qasdu. Beda dengan iradat minallah. Kalau iradat minallah, iradat muridun, perintah jatuhnya. Kalau perintah pasti. Pokoknya ada kalimat tuh, siapa makan di sini 3 hari pasti sini. Hah? Ada dibuat tuh? Ada buat seminggu lagi pasti ke sini. Kok bisa dibuat kalimat seperti itu dalamnya? Ada yang berani buat langsung kan? Ada. Seminggu pun ada. Nah, jadi kalau begitu 3 bulan lagi saya bini pasti. Nah, itu ibarat dong. Pasti.
Yang mana Jangan istri cita-cita. Bapak Jajam ini? Jadi di situ dibuat dan demikian inilah daripada sebaik cita-cita, yakni sekalian pekerjaan daripada segala kebajikan. Segala kebajikan. Jadi ditengok kebaikan. Jadi kalau mengutamakan nanti ibaratnya standar, berarti tidak mengutamakan kebaikan. Karena si yang dicari adalah kebaikan, tidak standar, maka kadang di luar standar dikasih. Karena itu baiknya. Sekarang kita mau standar atau kebaikan? Dengarkan. Ini sekarang ada kita bawa minyak gamat nih. Itu karena diambil kebaikan. Ya, do kadang ada butuh. Berapa tuh? Lai sonang nanti bawa je lah. Barang sonang lah kan dia gian. Kita sucap ta 20, 25, dikasihnya 100. Itu baiknya rupanya. Jadi standar kebaikan itu menyenangkan batinnya. Dan senang batin kita. Makanya Ari bilang tidak ada tarif ini. Itu dia. Maka orang sampai level itu, apa maharnya? Abang bacakanlah surah Ar-Rahman. Tuhan, bagi ayi ala, nak kena duakan kalajian. Itu dia. Itu kebaikan dia. Maka muara di situ disampaikan oleh sabda Nabi Muhammad SAW.